warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fenty, mohon maaf terlambat. Iya, nggak apa-apa. Sarah ngomongin Sarah. Nggak ada tulisnya recording. Sudah direkod. Baik, sudah. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Semangat pagi? Pulsa sudah masuk. Ya, semoga dengan adanya tolong di-mute dulu ya Bapak Ibu. Di-mute dulu ya. Ya, silakan di-mute dulu. Ya. Masuk rumah duluan saya. Ya, silakan di-mute dulu semuanya. Ya. Baik, saya download lagi aja kan. di-mute dulu ya. Ya, baik. Ini aku nggak boleh kan? Baik, itu bantal. Indo batu. di-mute dulu. Ya. Mas Osil bisa di-mute semuanya dulu Mas Osil. Itu biar enggak. Apa danu guru? Yang Baik. Yang mana Mbak? Siapa yang ngomong? Mute all ada? Enggak ada. Ada. Biar. Ya, pada pagi hari ini Pak Wahidun akan kita mengadakan Zoom meeting. Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan Pak, yang akan disampaikan Pak Wahidun, dan mungkin nanti ada hal-hal yang selama pelaksanaan jika ada yang belum mengerti. Kalau yang Jawa ya. Nanti silakan. Halo, komisi Ibu Bapak Ibu, ini dulu Bapak Ibu. Sekat mata metas nak aku nih. Wah nyala apa? Dan itulah apa? Nyala nih. Ya, baik, sudah di-mute sama-sama Sofil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, pulsa sudah masuk, semoga sebagai penambah semangat dalam mengikuti DJJ ini. Pada pagi hari ini, kesepakatannya Pak Wahidun akan mengadakan Zoom meeting. Ada hal-hal yang mau disampaikan oleh Pak Wahidun. Mungkin juga ada Bapak Ibu selama pelaksanaan diklat, ada yang belum mengerti atau kurang penjelasan. Untuk ini Zoom meeting akan diadakan agar Bapak Ibu lebih mengerti tentang materi-materi yang sudah Bapak Ibu terima selama DJJ. Sebelum memulai Zoom meeting ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa atau mengucapkan basmalah, karena lupa saya semua muslim semua ini. Kita sama-sama mengucapkan basmalah untuk memulai kegiatan ini, dan semoga kegiatan ini berjalan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak Ibu peserta baik dan Pak WI beserta panitia. Kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Wahidun, saya silahkan memulai apa yang akan disampaikan dalam meeting ini. Silahkan Pak Wahidun. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini dalam rangka juga akomodir beberapa permintaan teman-teman yang kalau bisa ada Zoom meeting. Jadi hari ini kita realisasikan dengan Zoom meeting. Yang pertama itu, yang kedua juga biar penjelasan dari Pak Wahidun lebih cepat tersampaikan. Karena kalau di forum lebih lama waktu buat ngetiknya, buat membacanya, sehingga 1 jam itu sedikit sekali materi yang bisa kita diskusikan. Baik, saya semua di-unmute aja dan bisa ngomong, tapi kalau di-unmute juga berisik sekali, jadi enaknya bagaimana ini. Kalau saya ngomong, saya tanya, di-mute kan nggak bisa jawab juga.
Tapi kalau dibuka semua, di-unmute, kayak tadi berisiknya minta ampun. Enaknya bagaimana? Ada punya saran nggak ini? Mohon izin di chat. Mohon izinnya di chat, Pak Komandan. Ya, artinya ketika tadi dibuka di awal itu kan berisik sekali itu semua suara masuk ke Zoom meeting kita ini. Saya maunya kalau di unmute itu kan saya tanya, Bapak Ibu bisa menjawab, kan enak komunikasinya kan jalan itu kan. Kalau di unmute gini saya tanya diem semua jawab nggak kedengeran itu kan lucu jadinya ya. Nah ini sekarang saya tanya kan nggak ada jawaban karena di unmute itu kan. Ini aja Pak. Halo. Pak. Halo. Oke, gimana? Yang menjawab aja nanti yang mood. Oke ya. Baik. Halo Komandan, kalau ada yang bertanya bisa ditulis di chat dulu. Oke. Nah itu masalahnya saya juga kadang susah mau buka-buka chatnya itu jadinya fokusnya langsung ke sini saja. Baik. Itu pakai reaction ya, reaction ada simbol di bawah itu. Gimana? Kadang baik kita sedikit menghapus saja. Kemarin kita sudah membahas tentang apa namanya contoh di beberapa rancangan yang sudah dibuat kan. Nah saya sedikit mengulang kembali. Sebentar, lihat catatan dulu. Oke, ternyata kemarin masalahnya tidak hanya pada kegiatan yang ada pada masing-masing tahapan di model discovery. Kebanyakan malah mencari tentang indikator yang dibuat. Jadi nggak bisa dipungkiri bahwa walaupun diklat kita ini diklat model-model pembelajaran, tapi dalam model tidak bisa berdiri sendiri. Ketika membuat RPP, di sana kan tidak hanya langkah-langkah kegiatan saja, tapi diawali juga dengan KD dan indikator. Nah, ketika kita salah, tidak mampu mengembangkan KD menjadi indikator, yang terjadi apa? Pasti nanti ketika mengembangkan kegiatan pembelajaran juga tidak akan sesuai. Makanya bagaimanapun, walaupun penekanan diklat kita ini adalah di model-model pembelajaran, tapi tetap terikat dan terkait dengan bagian yang lain, yaitu ada indikator di sana. Oke. Nah, kayaknya kemarin masih banyak yang bermasalah dan sangat mengharapkan bisa mengikuti diklat RPP, ya betul memang. Tapi karena diklat kita ini adalah model-model, jadi tetap saya penekanannya nanti pada langkah-langkah pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan ketika memilih suatu model pembelajaran. Untuk apa namanya itu kegiatan-kegiatan di setiap tahapan pembelajaran kemarin sudah saya baca secara sekilas. Bapak Ibu tidak ada banyak masalah sebenarnya di sana di dalam kegiatan pembelajarannya. Hanya saja memang beberapa atau kebanyakan masih menggunakan bahasa kurikulum, bahasa yang normatif. Artinya kegiatan-kegiatan itu memang secara umum betul, tetapi kurang spesifik. Saya contohkan di tahap mengamati atau pengamatan. Di sana bahasanya masih banyak yang bahasa kurikulum, bahasa normatif. Bisa dalam kegiatan pengamatan, guru bisa melakukan atau menayangkan video, membaca buku, kemudian apa namanya lagi, melakukan pengamatan terhadap apa. Nah ini ditulis semua. Seharusnya Bapak Ibu pilih kegiatan apa yang betul-betul nanti akan Bapak Ibu laksanakan ketika berada pada tahap pengamatan itu. Jangan ditulis semua. Kalau di kurikulum, di Permendikbud atau di apa, itu kan memang semua ditulis di sana. Tujuannya apa? Biar Bapak Ibu memiliki keluasan pandangan dalam kegiatan pengamatan kita bisa melakukan ini. Tapi jangan ditulis semua. Jangan disebutkan semua.
tulis saja mana kegiatan yang jelas akan dilaksanakan pada tahap tersebut. Di tahap problem statement, identifikasi masalah, juga hanya menyebutkan tanya jawab tentang apa yang perlu diamati. Nah, seharusnya lebih spesifik lagi, karena sudah ada KD-nya di atas, sudah ada indikatornya. Nah, kira-kira nanti arahnya mau kemana ini? Tanya jawabnya nih, pertanyaannya apa kira-kira? Paling tidak ada prediksi kira-kira nanti yang akan difokuskan kemana arah pertanyaannya itu, identifikasinya, sehingga ketika anak-anak belum mengarah ke sana, Bapak Ibu guru yang akan nanti bertugas mengarahkan ke sana. Di kegiatan pengumpulan data juga sama, bahasanya masih banyak yang normatif, mengajak siswa untuk mengumpulkan data dengan berbagai cara. Nah, dengan berbagai caranya itu seperti apa? Itu harus lebih spesifik. Kegiatan pengumpulan data bisa apa saja Bapak Ibu yang bisa dilakukan? Ayo, silakan. Dalam pengumpulan data bisa apa saja yang dilakukan? Anak-anak siswa bisa melakukan apa saja? Komputer. Ya. Mencari narasumber. Mencari narasumber lain. Bisa mencari narasumber lain kan bentuknya wawancara juga kan nanti biasanya kan. Terus apa lagi? Siswa diajak ke lab komputer atau ke perpustakaan. Oke, bisa Bu Nuryanti. Yang lain? Praktikum. Melakukan mengamati objek atau kejadian. Kalau mengamati mungkin sudah di awal tadi kan? Oh iya. Nah, di sini menulis hasil praktek. itu belum Ibu. Belum ke sana Bu Nini, belum. Nah, artinya apa? Dari banyak kegiatan yang sudah Bapak Ibu sebutkan tadi, jangan ditulis semua. Tapi pilih saja satu atau dua atau berapa yang kira-kira memang betul-betul akan dilaksanakan. Jangan semuanya ditulis yang bisa dilaksanakan. Iya, gitu. Kalau menuliskan semua nanti jadinya nggak mungkin akan dilaksanakan semua. Karena begitu banyak kegiatan yang bisa dilakukan di sana itu. Jadi pilih betul-betul kegiatan apa saja yang memang betul-betul akan dilaksanakan nanti. Jangan ditulis semua begitu. Oke. Tapi kalau secara sekilas kemarin sih sebenarnya tidak terlalu ada banyak masalah di sana. Artinya Ibu sudah memahami lah bahwa dalam langkah-langkah discovery itu terdiri dari kegiatan pertama stimulation, dua problem statement, data collection, data processing, kemudian ada verification, dan terakhir generalization, itu menarik kesimpulan. Hanya saja memang kegiatannya belum spesifik. Harus lebih dispesifikan. Pilih kegiatan yang betul-betul akan dilaksanakan. Gitu. Mungkin ada yang tanya dulu, silakan. Silakan, keluar yang mau bertanya. Kita diskusi di sini sekarang. Ya, Pak. Oke, silakan Bu Yas. Pertanyaan saya masih sama dengan yang kemarin, Pak. Apa itu? Semisal saya menyiapkan bahan ajar berupa slide gitu, Pak ya. Nah, kira-kira menampilkan bahan ajar. Kalau itu masih di perencanaan, Bu. Ada karena kan saya kan mengampung mapel bidang agama seperti itu. Jadi biasanya kalau anak-anak di awal itu harus ada penguatan materi seperti itu. Jadi kadang masih bingung kalau mau menampilkan slide itu di tahap yang di mananya, Pak ya. Kira-kira yang menampilkan slide siapa? Masalah atau di pengumpulan data? Yang menampilkan slide saya, siapa? Gurunya. Menampilkan slide dalam rangka apa dulu? Kalau dalam rangka untuk mengantarkan kepada permasalahan itu masih pada tahap pengamatan, mengamati. Untuk masuk ke permasalahan. Tahap pertama. Tetapi kalau anak-anak diminta untuk membuat
PowerPoint untuk menampilkan hasil kerja mereka, itu berarti masuk di tahap data processing. Kalau anak yang membuat, Ya. anak-anak Tapi disuruh kalau suruh membuat presentasi nanti agar dalam komunikasi nanti tahap mengkomunikasikannya sudah menggunakan PowerPoint, itu masuk data processingnya. Tapi kalau ibu menampilkan menampilkan PowerPoint agar anak memahami, itu masih di tahap pertama, Bu. Nah, Oke, gimana? Pertama ya Pak. Gimana, Tapi kalau gimana? semisal saya mau buat ringkasan materinya dalam slide gitu, berupa slide ringkasan materi untuk menguatkan materinya itu, berarti di tahap akhir juga Pak ya, di kesimpulan untuk penguatan materinya. Kalau mohon maaf, kayak slide PowerPoint itu kan hanya sebagai media saja sebenarnya. Jadi ketika anak di awal ibu ingin mengantarkan anak-anak agar lebih jelas memahami permasalahannya apa, mungkin ibu sudah lebih enak dibuatkan dalam PowerPoint, itu kan hanya sebagai media saja. Nah kalau tahapnya tahap mengamati anak-anak. Di awal berarti Pak ya? Kalau nanti di akhir biar kesimpulannya juga lebih enak anak-anak melihatnya, ibu buatkan PowerPoint, ya itu kan hanya sebagai media saja. Tetapi maksudnya tahapannya kalau di tahap kesimpulan berarti ya, sudah menarik sebuah kesimpulan dari hasil verifikasi yang sudah dilaksanakan sebelumnya itu. Boleh menambahkan Pak? Oke, silakan Pak Juwaini, silakan. Ya, jadi kalau saya tahu Ibu Tias kan dia guru Quran hadis. Ya gitu Pak. Quran hadis ya Bu? Iya Pak, saya guru Quran hadis. Medianya enggak harus menggunakan PowerPoint. Itu kan bisa pakai media langsung Al-Quran terjemahan atau apa, itu kan bisa pakai itu langsung. Ya, pandangannya begini, Bu semua, tidak hanya Pak Juwaini dan Bu Boza juga. Ketika Bapak Ibu di awal sekali ingin mengajak anak untuk membawa pada suatu permasalahan, mungkin medianya bisa Quran, bisa PowerPoint, bisa mungkin buku teks, bisa mungkin yang lain. Itu hanya sebagai media saja, tapi tahapan masih dalam mengamati. Itu. Maaf. Stimulasi memberikan rangsangan saja. Anak melihat PowerPoint kan biar tertarik gitu. Nah, jadi ke sana. Kalau masalah medianya apa itu bisa bermacam-macam, Ibu. Oke, jelas? Oke. Ya. Yang lain? Jelas, Pak. Terima kasih saya Pak. Izin Pak. Oke. Oke. Siapa ini? Pak Ilham duluan. Oke. Setelah ini Pak Janto. Oke, silakan Pak Ilham. Oke. Makasih Pak. Jadi yang saya masih rancu tahap pengamatan, saya kan mengajar bidang IPA Pak, mata pelajaran IPA. Nah, yang masih menjadi kebingungan saya yaitu tahap pengamatan dengan pengumpulan informasi. Terkadang kalau dalam pelajaran IPA itu kan melalui pengamatan, anak-anak juga bisa mendapatkan informasi. Jadi ada dua model pengamatan. Pengamatan yang menggiring dia pada permasalahan dan pengamatan yang justru membuat siswa itu mendapatkan informasi dari hasil pengamatannya. Nah, apakah bisa jadinya ada dua pengamatan dalam satu proses pembelajaran, Pak? Bisa saja. Jadi kalau yang IPA terutama itu biasanya untuk mendapatkan datanya, proses pengumpulan datanya, anak dibawa ke lab untuk melakukan percobaan. Iya. Tapi di awal tadi juga sudah diajak untuk mengamati sesuatu. Untuk menuju ke permasalahan yang di awal. Betul. Ketika diajak ke lab untuk praktek atau eksperimen atau apa, itu dalam rangka mendapatkan datanya, pengumpulan datanya. Itu Pak Ilham. Nggih. Makasih. Berarti berbeda Pak ya? Nggih. Silakan Pak Janto lanjut. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tadi tentang Ibu Nini, saya mendengar kata penguatan tadi. Apakah penguatan pada awal itu juga masuk dalam stimulasi atau tidak? Penguatan seperti apa maksudnya Pak Janto?
Tidak, tadi kan Ibu Nini kalau tidak salah Pak Waidun ya. Saya Itu kurang mengatakan paham konteksnya seperti apa. Konteks tadi penguatan yang seperti apa? tidak, tadi kan ditanyakan tentang penguatan pada saat menayangkan slide kan begitu Pak. Kan ditanyakan pada awal atau pada tengah atau pada tahap mana, itu yang perlu di-clearkan dulu, jangan sampai bias. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, pertanyaan saya dari hasil tugas saya yang kemarin, kalau tidak salah dan saya rekam tentang hasil diskusi kita kemarin, kami belum jelas tentang indikator kunci sama indikator penunjang. Karena kemarin di dalam tugas saya ada dari Pak Wahidin komentar tentang hal itu. Kemudian ada juga belum mencapai pada indikator pada KD. Sementara dalam materi pokok saya adalah tentang macam-macam kegiatan ekonomi dan mungkin tidak semua dalam KD itu termuat semua, begitu maksud saya. Oke. Ya, terima kasih Pak Waidun. Itu dulu Baik. pertanyaan saya. Ya. Yang pertama saya belum begitu jelas maksudnya apa dari Bu Nini. Memang tanya Bu Nini? Saya malah nggak begitu ngeh. Pertanyaannya apa tadi Bu Nini? Penguatan gimana maksudnya tadi? Tadi kan Ibu Nini begini, mohon maaf Pak Waidun. Bu Fauziah mungkin? Ya, Bu Fauziah. Oh ya, sorry Bu Fauziah, sorry. Salah orang, Pak. Bu Fauziah. Ya, salah alamat. Ya, saya Pak Fauziah. Ya, Ibu. Salah kamar. Benar-benar tadi kan kalau tidak salah menanyakan tentang penguatan Pak Waidun. Penguatan dalam hal ini ingin menayangkan slide kan begitu. Tadi yang Ibu Fauziah tadi. Nah, beliau menanyakan slide itu pada awal, tengah, atau tahap mana. Kalau menurut saya, kalau penguatan kan bisa juga penguatan itu materi sebelumnya atau penguatan materi yang akan disampaikan pada hari ini gitu. Terima kasih. Saya kembalikan. Oke, terkait dengan slide kan sekarang banyak emang Bapak Ibu guru yang kalau mengajar sudah menggunakan LCD sehingga bahan ajarnya dibuatkan dalam bentuk slide PowerPoint. Ya. Nah, kalau di awal untuk mengarahkan siswa pada permasalahan, tentu ini masih pada tahap stimulation. Tapi ketika di akhir, ketika di kesimpulan, biar anak-anak melihatnya lebih jelas, lebih gampang, tadi sudah di kesimpulan, tetapi kan PowerPoint ini hanya sebagai media saja. Iya. Gitu. Oke. Sebagai media saja. Terus yang kedua terkait dengan indikator. Izin boleh saya jelaskan di sini karena ini bukan inti dari model-model ya, tapi mungkin betul. Berkaitan Pak, tidak apa-apa. Indikator itu ada 3 jenis Bapak Ibu. Indikator. Satu indikator penunjang atau indikator prasyarat. Yang kedua indikator kunci. Yang ketiga indikator pengayaan. Yang dimaksud dengan indikator penunjang atau indikator prasyarat adalah indikator sebelum sampai pada indikator yang sama levelnya dengan KD atau yang disebut dengan indikator kunci. Contoh teman-teman kemarin yang KD-nya berbunyi menganalisis. Menganalisis itu C berapa? C4. C4. Oke. Jadi indikator terakhir dalam pengembangan IPK Bapak Ibu harus sampai pada C4. Indikator yang sama dengan C4 itulah yang disebut dengan indikator kunci. Indikator yang sama levelnya dengan KD. Nah, kalau indikatornya KD-nya C4, kan juga tidak mungkin anak-anak langsung sampai C4. Dia akan melalui tangga-tangga dulu sehingga dia bisa sampai pada C4. Bisa dari C1 dulu, bisa C2 dulu, C3 baru sampai pada C4. Ini yang disebut dengan indikator penunjang, indikator prasyarat Pak Janto dan yang lain juga. Oke. Kenapa? Karena indikator kuncinya adalah C4. Nah, secara logika kan tidak mungkin anak bisa langsung menganalisis. Dia harus tahu dulu apa, bisa menjelaskan dulu. Oke, bisa mengaplikasikan baru dia bisa menganalisis gitu.
Jadi itu yang disebut dengan penunjang dan kunci. Sedangkan indikator pengayaan itu adalah indikator di atas level. Levelnya di atas indikator kunci. Kalau indikator kuncinya adalah C4, berarti indikator pengayaan bisa C5 atau C6. Contoh dalam bahasa itu sering sekali indikatornya hanya C2, tetapi bisa sampai C6 dalam prakteknya. Kenapa? Karena dalam bahasa selalu diakhiri dengan kegiatan atau tuntutan mencipta teks, membuat teks. Sehingga ini sudah sampai pada C6. Gitu. Nah, tetapi indikator pengayaan ini sifatnya sunnah. Boleh ada, boleh tidak wajib. Bapak Ibu lebih paham dengan kondisi dan karakteristik siswanya. Mampu nggak anak didik Bapak Ibu diajak untuk lebih dari tuntutan KD-nya itu? Kalau mampu, silahkan. Kapan dilaksanakan? Ketika Bapak Ibu melaksanakan ulangan, menganalisis, dan ada beberapa siswa yang hasilnya itu selalu di atas KKM. Nah, sehingga dia jangan dibiarkan nganggur, tanda kutip ya, tetapi berikan dia dengan kegiatan lain yang sesuai dengan indikator pengayaan itu. Tapi ketika Bapak Ibu sangat sadar siswanya rata-rata biasa-biasa saja, ya berarti cukup sampai pada tataran indikator kunci, indikator yang sama dengan tuntutan KD-nya itu. Indikator inilah, indikator kunci inilah yang wajib dipenuhi oleh Bapak Ibu sebagai guru. Dan dalam mengembangkan penilaian nanti juga rujukannya adalah indikator kunci Bapak Ibu. Jangan sampai, mohon maaf, KD-nya berbunyi menganalisis, tetapi soal yang dibuat hanya mengidentifikasi, hanya menyebutkan, hanya menjelaskan. Itu tidak sesuai dengan KD berarti soalnya. Paham? Oke. Sip. Ya. Silakan. Yang lain. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain mungkin kalau nggak ada, saya teruskan dulu. Saya ada banyak yang harus disampaikan materinya. Terus dulu, Pak. Oke, berarti begini. Terus, yang lupa belum terbahas adalah lembar kerja peserta, lembar kerja siswa. Dalam discovery learning ini sangat penting sekali Bapak Ibu menyediakan lembar kerja siswa. Kenapa kira-kira? Ada yang berpendapat? Apa sih arti penting lembar kerja siswa ini? Supaya struktur nanti. Betul, terstruktur. Betul. Oke, yang lain? Saya. Oke, Mbak Mala, silakan. Juga fungsinya lembar kerja itu adalah sebagai alat untuk pengumpulan data menurut saya, Pak. Oke. Sip, struktur pengumpulan data. Yang lain? Lembar kerja juga merupakan pilotnya, Pak. Pilotnya ada yang dalam artian. Lanjut tadi yang ibu-ibu, suara siapa itu? Ibu-ibu, silakan lanjutkan. Saya Diklat. Aku Diklat. Ada ibu-ibu yang menjawab tadi? Saya, Pak, saya. Oke, silakan Bu Nur Fitri Hidayanti. Lembar kerja itu digunakan untuk panduan kegiatan siswa selama proses pembelajaran yang nanti misalnya mereka setiap kali pergantian kegiatan ada track recordnya gitu, Pak. Maaf ya Pak, ini saya sambil rapat soalnya. Oke, nggih. Saya acungi jempol, rapat jalan, Zoom meeting jalan. Terima kasih Bu Dini. Baik, jadi dari Pak Mala, Bu Dini, dan Pak Janto, Pak Ahmad Juwaini juga sudah menyampaikan betul sekali. Apalagi begini Bapak Ibu, sebagian ahli menyebut discovery learning itu sebagai guided inquiry. Jadi discovery ini sebagian orang, sebagian ahli menyamakan dengan inquiry terbimbing, guided inquiry. Sehingga apa? Ketika siswa kita melaksanakan kegiatan apapun itu perlu dibimbing. Nah, alat
atau yang bisa membantu Bapak Ibu guru dalam membimbing mereka, ya salah satunya adalah dengan LKS itu tadi. Tapi mohon maaf, pemahaman LKS itu jangan buku yang dijual oleh penerbit itu ya. Kan sering di madrasah-madrasah ada tuh LKS itu dari 3 serangkai. Bukan itu. LKS di sini lembar kerja yang betul-betul akan dipakai dalam kegiatan pembelajaran ibu. Itulah yang akan menjadi tadi ada guidance, panduan, membimbing ketika mereka melakukan pengamatan, melakukan pengumpulan data. Nah, itu fungsinya di sana itu. Sehingga Bapak Ibu tidak bisa datang mengajar menggunakan model discovery tanpa menyediakan lembar kerja siswa itu. Jadi hampir dikatakan wajib hukumnya Bapak Ibu ketika mengajar menggunakan discovery membuatkan lembar kerja buat siswa itu agar anak-anak terbimbing dalam melakukan kegiatan itu jelas gitu. Oke, nggak bisa kita memberikan anak mengamati ya silakan anak lihat amati ya ceklek terus nggak ada yang ini apanya yang akan diamati. Nah itu fungsinya di sana lembar kerja itu, sehingga dalam melakukan pengamatan pun jelas anak-anak harus ngapain gitu. Oke, terus setelah mereka mengamati apa yang harus dilanjutkan itu sudah ada di sana. Materialnya sudah jelas itu. Oke, begitu Bapak Ibu nggih? Oke. Kemudian bentar. Banyak Pak. Oke, silakan. Apakah model discovery learning ini bisa untuk semua materi atau memang ada materi-materi khusus yang memang cocok untuk discovery learning ini? Oke. Mungkin sudah dibaca Bapak Ibu semua tapi belum begitu ngeh di bahan ajar juga. Sifat materi ajar discovery learning adalah bahan ajar yang tidak jadi, bahan ajar yang tidak final. Okay. Jadi anak harus melakukan berbagai kegiatan untuk menghimpun informasi, membandingkan, mengkategorikan, dan sampai akhirnya bisa menyimpulkan sendiri. Intinya anak itu tidak diberikan materi secara disuapi. Tapi mereka mencari sendiri, menemukan sendiri, membentuk sendiri, sehingga bisa menyimpulkan sendiri. Nah, kita maksudnya jenis materinya, Pak? Apakah ada jenis-jenis materi yang sesuai atau memang semua materi itu, apapun jenis materinya itu cocok untuk discovery learning ini? Konsep-konsep, Pak. Konsep, teori begitu, Pak. Tetapi guru tidak menyampaikan teori tersebut, konsep tersebut secara langsung. Anak diajak untuk menemukan sendiri, menyingkap sendiri. Jadi dengan ada masalah itu, dia akan berusaha mencari teori mana yang kira-kira pas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi sebenarnya sudah ada solusinya, tetapi anak-anak tidak diberitahu, mereka disuruh mencari sendiri, menemukan sendiri, gitu. Nah nanti untuk semua materi apakah bisa? Ya tentu tidak bisa, Pak. Artinya kan masing-masing murid kan juga ada karakteristiknya masing-masing. Contoh nanti ketika di problem based learning, dia memiliki karakteristik tersendiri materinya. Di project based learning juga memiliki tersendiri. Nah, kalau di discovery itu intinya penyingkapan terhadap suatu konsep, terhadap suatu teori, sendiri. Anak-anak mengkonstruk sendiri pengetahuan itu, pemahaman itu. Guru tidak memberikan secara terstruktur, tetapi anak dibiarkan untuk mengkonstruk sendiri, gitu Pak Juwaini. Terima kasih Pak. Oke. Yang lain? Oke, kalau tidak saya lanjutkan dulu sebentar. Saya lihat catatan dulu. Oke, catatan yang kemarin, dari diskusi kita kemarin, saya menemukan ada ibu siapa itu saya lupa kemarin. Alokasi waktu 2 JP, tetapi indikatornya banyak sekali. Itu tolong ibu juga yang lain perhatikan.
kesesuaian antara alokasi waktu dengan jumlah indikator yang dikembangkan. Artinya logis enggak dengan 2 jam itu Bapak Ibu akan memberikan atau akan mengejar sekian banyak indikator. Tentu kalau indikator banyak pasti alokasi waktu juga harus banyak. Enggak mungkin dengan 2 JP itu akan terselesaikan. Oke. Mungkin itu tentang discovery. Sebelum saya lanjut ke inquiry, Bu Nini bertanya dulu, silakan Bu Nini. Pak, Nggih. untuk yang pertama, sekarang ini untuk RPP, apakah satu pertemuan itu satu RPP, Pak? Misalnya hanya menggunakan dari 2 indikator dalam satu bab. Terus yang kedua, apakah discovery learning ini memang harus dipakai untuk yang kurikulum baru sekarang ini? Terus yang model yang lain masih boleh dipakai gitu, Pak ya? Oke. Ini makasih Bu Nini. Ini pertanyaan yang sudah kita jawab sebenarnya di kemarin ya. Jadi model apapun Bapak Ibu boleh pakai sepanjang model itu mampu mengaktifkan siswa. Karena prinsip pembelajaran dalam ke-13 adalah salah satunya student centered, berpusat pada siswa. Jadi model apapun sepanjang dia bisa mengaktifkan siswa boleh dipakai Bu Nini. Terus terkait dengan RPP, apakah satu RPP itu hanya untuk pertemuan? Untuk RPP tidak ada perubahan apapun. Hanya yang terbaru itu adalah Mendikbud Mas Nadiem Makarim menyederhanakan RP kita. Boleh 1 lembar, boleh. Tapi pertanyaannya, kalau lebih boleh nggak? Ya boleh. Kalau 1 lembar aja boleh, apalagi lebih juga boleh. Artinya begini, Bapak Ibu jangan terjebak dengan ramenya, trendingnya itu kan RPP 1 lembar. Sekarang secara logika lah ya. Kalau 1 lembar, kira-kira beneran nggak akan tergambar dengan jelas? Kayaknya susah, Bu. Susah. Kecuali, mohon maaf Bapak Ibu, ketika silabusnya sudah bagus, monggo. Jadi di RPP itu hanya betul-betul poin-poinnya saja. Tapi yang harus dipahami oleh Bapak Ibu, diingat betul, bahwa boleh 1 lembar RPP-nya. Boleh 1 lembar. Tapi kalaupun lebih juga boleh, gitu loh. Kenapa dalam RPP yang sekarang ini kan hanya tiga unsur pokok saja, 3 utama saja, yaitu pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah pembelajaran, dan yang ketiga penilaiannya. Oke. Kalau hanya menuliskan poinnya saja mungkin cukup. Tetapi lebih detailnya ini ada di mana? Yang lebih detail ini ada di silabusnya itu. Sehingga silabus menjadi hal yang sangat wajib Bapak Ibu kembangkan secara serius. Kalau Bapak Ibu ingin berkiblat pada RPP 1 lembar. Karena biar 1 lembar itu Bapak Ibu hanya cukup menuliskan poin-poinnya saja. Detailnya, lengkapnya ada di silabus itu nanti. Gitu. Oke. Gitu Bu Nini, sudah terjawab? Oke, ampun. Oke. Nah, karena di judul matematikanya ada discovery dan inquiry. Nah, apa sih yang sebenarnya membedakan antara inquiry dengan discovery? Inquiry itu pada dasarnya adalah discovery yang diperluas. Jadi lebih tinggi levelnya lah gitu. Ya, jadi discovery yang diperluas. Jadi kalau secara tingkat kesulitan lebih sulit inquiry ini. Kalau tadi discovery hanya menyingkap saja. Nah, kalau di inquiry ini sudah anak dilatih investigasi. Kemudian masalah yang
apa namanya itu, masalah yang dilemparkan oleh guru. Kalau dalam discovery, Bapak Ibu guru boleh menggunakan masalah-masalah tekstual yang ada di buku, masalah-masalah yang rekayasa. Artinya masalah itu hanya ada di buku teks. Boleh-boleh saja, karena tujuannya hanya untuk penyingkapan suatu teori atau konsep. Nah, kalau untuk yang inquiry ini agak lebih sulit. Kenapa? Karena sebisa mungkin ini masalah yang kontekstual. Kalau dalam discovery, jawabannya antar siswa dan antar kelompok cenderung akan sama. Tetapi kalau dalam inquiry, sangat memungkinkan sekali, sangat sering terjadi jawaban antar kelompok, antar siswa berbeda-beda. Karena di sini siswa dibebaskan untuk mencari solusi sesuai dengan rujukannya masing-masing. Nah, di sini mungkin sudah mulai ada kebingungan nih peserta ini. Mungkin biar lebih jelas, ada yang bertanya dulu, biar mungkin lebih ini. Saya Pak Wahidun. Bentar, yang mana ini? Assalamualaikum, Bu Maisarah nih Pak Wahidun. Oke, Oke, silakan. Videonya tolong diaktifin. Oh, lagi ini. Ya, silakan. Siapa yang duluan? Iya, silakan. Ya. Bu Maya ya? Silakan Bu Maisarah dulu. Ada videonya itu. Iya, sengaja ini sedang sambil sarapan. Oh iya. Sambil sarapan, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Mohon maaf hanya pakai recording saja karena ada yang lain ini yang sedang dikerjakan. Baik, langsung kepada saya di sekolah sungguhnya mengampu mata pelajaran fikih Pak Wahidun. Dan model discovery and inquiry learning ini sesungguhnya sering saya lakukan, tetapi sintaknya itu sama sekali saya tidak tahu. Yang saya hanya tahu, saya lakukan persiapan, stimulasi, tapi setelah saya membaca sedikit buku panduan itu, baru terbuka. Nah, yang saya ingin tanyakan sekarang, ketika saya mengampu materi, memberikan materi tentang jinayah, ada salah satu bab tentang jinayah di situ, yang di dalamnya ada tentang mempelajari tentang pembunuhan. Di pembunuhan ini saya memberikan tugas kepada anak-anak untuk langsung survei mencari data atau informasi tentang pembunuhan ini itu hukumannya itu berapa, dan itu saya suruh anak-anak untuk mencari data dan informasi itu ke resort atau ke polsek yang terdekat lah itu. Nah, ketika itu saya bingung antara inikah namanya model discovery atau inquiry ketika itu. Saya masih belum benar. Maka yang saya taruh di RPP itu, saya menggunakan model discovery, Pak Wahidun. Ternyata setelah saya mendapatkan pencerahan, ini lebih kepada inquiry kan Pak ya? Endingnya apa Bu Maisarah? Ya? Endingnya apa? Anak disuruh ke polsek terus ke untuk mencari informasi tentang pembunuhan dan jeratan hukumnya menurut undang-undang ini bagaimana. Nah, itu saya suruh kumpulkan data, nanti presentasikan setiap kelompoknya. Setelah itu untuk menghindari pembunuhan ini, apa solusi apa kira-kira yang harus dilakukan dan diinginkan oleh kita untuk meminimalisir terjadinya ini. Dan ternyata RPP saya pantesan pengawas itu dibilang apa RPP sampah digituin. Aduh, ya wajar karena tidak pernah diberikan pelatihan Pak Wahid. Maka di sini saya bisa dibilang kemarin itu komen saya demam belajar tentang teori pembelajaran sekarang. Karena kebanyakan saya mendengar dan
kebanyakan saya taruh di RPP saya itu discovery. Padahal kemarin saya suruh anak untuk survei ke lapangan, ke Polsek itu ternyata apa ini masuk inquiry kan Pak Wahidun ya? Bentar, anak disuruh survei, mencari data itu, kemudian disuruh membuat makalah begitu? Enggak, bukan makalah, tetapi apa yang dia dapatkan informasi tadi, terus itu yang disajikan dalam forum. Oke. Kalau saya sebenarnya itu akan lebih dekat ke project based learning larinya Bu Mai. Bukan ke inquiry atau discovery, lebih ke project based learning larinya nanti itu. Besok kita akan membahas tentang project based learning. Jadi pembelajaran berbasis proyek. Itu lebih ke sana Bu Mai kalau saya mendengar. Tapi yang saya lihat di video discovery itu Pak Wahidun, itu anak-anak disuruh ada 2 anak-anak diberikan tugas oleh gurunya untuk mengobservasi sebuah tempat salon. Iya, artinya begini, penyingkapan teorinya ada nanti di sana itu. Anak disuruh survei ke Polsek atau kemana itu dalam rangka menyingkap suatu teori atau bagaimana? Untuk mencari data itu Bapak tentang pembunuhan itu. Pembunuhan apa saja yang terjadi? Kalau misalnya pembunuhan tentang hanya penganiayaan, hukuman menurut KUHP berapa? Kalau sudah sampai melayang nyawanya, KUHP-nya berapa? Dijerat oleh KUHP berapa? Itu loh Pak Wahidun. Nanti mereka bisa menyajikan itu. Nah itu termasuk model pembelajaran apa? Selama ini saya taruh discovery Pak. Ya. Kalau saya lebih dekat nanti ke project based learning Bu Mai. Oh gitu. Bukan di sini bukan. Oh, iya. Mungkin ada yang teman lain yang menanggapi. Semua bisa menjadi sumber informasi, sumber belajar. Jadi walaupun saya yang mengampu materi tadi, bukan berarti saya harus yang berkuasa menentukan iya harus begini. Enggak. Silakan. Bapak Ibu guru yang lain juga bisa menjadi sumber. Oke, Pak Ilham silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Berdasarkan kalau tidak salah, pengetahuan saya perbedaan antara problem based learning, inquiry, dan project ini. Kalau project itu prosesnya dia lebih dari 1 hari, Pak. Jadi siswa itu diberikan proyek yang dia kerjakan bisa sampai pada pertemuan berikutnya. Misalkan seperti kalau IPA, dia menanam tumbuh-tumbuhan, hari pertama dia catat di rumahnya, hari kedua, hari ketiga, sampai mungkin hari ke-7 minggu depan. Nah itu pertemuan berikutnya dia akan kumpulkan, presentasikan bersama teman kelompoknya. Ya. Itu yang satu kalau proyek. Ya memang, betul. Enggak, dengan kasus Bu Maesro tadi itu loh menurut saya. Ya. Kalau yang Pak Ilham jelaskan saya sepakat, ya sepakat. Kalau kasus Bu Maesro itu sepertinya mirip dengan kasus yang saya ceritakan tadi. Jadi siswa itu kalau memang dia diberikan tugas ke Polsek itu dalam bentuk tugas akan dikumpulkan atau akan dipresentasikan minggu depannya, itu akan masuk lebih condong ke project based learning, Pak. Tapi kalau mungkin dia hanya mengumpulkan data di sekolah melalui buku-buku atau ada buku undang-undang di sekolah, itu baru bisa masuk lebih ke PBL atau inquiry. Oke. Terima kasih Pak Ilham. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mai, Pak Ilham juga lebih sepakat cenderung ke project based learning, Bu Mai. Satu lagi mungkin ada yang berpendapat? Ya. Oh, Pak Mala, silakan. Ya, sepakat dulu. Saya juga sepakat bukan termasuk discovery learning. Kenapa? Karena seperti yang diceritakan sama Bu Mai tadi, kelihatannya tidak ada pemberian rangsangan untuk anak-anak. Jadi hanya diberikan dikasih tugas untuk mengumpulkan data saja. Begitu. Tidak ada pemberian rangsangan atau stimulan untuk anak biar ada
apa namanya, biar ada rangsangan untuk anak gitu. Jadi kelihatannya tidak ada di situ disampaikan sama Ibu Mai begitu. Lebih ditekankan pada pengumpulan data itu saja. Makanya tidak termasuk dalam discovery learning. Itu saja mungkin. Oke, terima kasih Pak Mala. Ya. Oke. Pak izin, Pak Wahidun. Oke, silakan Pak Janto. Oke, terima kasih Ibu Maisyara atas studi kasusnya. Saya kira itu bagus untuk kita bahas bersama. Yang intinya kalau saya perhatikan tadi bahwa siswa itu diarahkan untuk mencari data di instansi terkait yang sesuai dengan materi pembelajaran. Kalau saya berpendapat di dalam discovery itu ada satu langkah yang penting di situ adalah pengumpulan data atau data collection. Kalau ada pengumpulan data dan data itu benar-benar dari sumber yang jelas, saya kira menurut saya cenderung ke discovery learning. Kalau inquiry nanti lebih tinggi lagi luas, karena kalau inquiry itu pada prinsipnya adalah penekanan pada penemuan, karena kata inquiry itu menemukan sesuatu. Kalau discovery itu mencari sesuatu. Nah, kalau mencari sesuatu berarti sesuai dengan cari data tadi. Itu mungkin pendapat saya. Terima kasih Pak Wahidun. Oke. Kembalikan. Baik. Oh, ya Pak Mala, dapat? Saya tanggapi Pak Jianto, Pak Wahidun. Oke, gimana? Gimana? Jadi untuk melihat pembelajaran itu menggunakan model discovery learning atau model pembelajaran yang lain. Jadi kita tidak hanya melihat satu tahapan saja atau satu fase saja dalam model pembelajaran itu. Jadi Pak Janto hanya maksudnya Bu Mai tadi hanya memberatkan atau menitik beratkan siswa pada pengumpulan data saja begitu. Memang ada beberapa model pembelajaran yang menugaskan siswa, ada tahapan-tahapan pengumpulan data gitu. Cuman kalau dalam discovery learning, kita tidak hanya melihat pada proses pengolahan data saja, tapi ada 6 tahapan itu harus kita perhatikan gitu. Baru bisa kita katakan bahwa pembelajaran itu menggunakan model discovery learning gitu. Itu saja Pak Wahidun. Oke. Sekarang mengacu kepada kasus yang disampaikan Bu Maisyara, agar lebih pas dengan discovery, kira-kira apa saran solusinya? Yang lain, ayo silakan. Ini tentang zina, Bu Maya. Bukan pembunuhan. Iya, salah satunya. Salah satunya. Ya, Iya, contoh salah satu tentang zina umpamanya. Terus kira-kira biar bisa discovery itu kira-kira yang seperti apa kegiatannya? Ayo. Izin Pak Wahidun. Oke, silakan Bu Nuryanti. Menurut saya kasus yang Bu Mai tadi itu saya setuju kalau itu termasuk ke dalam project based learning. Nah, terus pertanyaannya gimana kasus itu bisa dikatakan discovery? Nah, menurut saya mungkin siswa itu diajak untuk ke perpustakaan, kan fikih tentang pembunuhan misalnya, tentang jinayah. Bisa saja siswa diajak untuk belajar undang-undang. Nah, hukumannya berapa tahun, terus bisa juga diajak mencari lewat internet tentang pelanggaran pembunuhan, seperti apa jeratan hukumnya. Nah, otomatis hasil yang akan didapatkan siswa itu akan sama gitu, hasil akhirnya itu akan sama dari berbagai kelompok, misalnya dibagi kelompok. Nah, hasil akhirnya itu akan sama. Nah, kalau kasus Bu Mai tadi, siswa disuruh ke Polsek, Polres, dan sebagainya, itu hasil yang didapatkan tidak akan sama, karena data setiap daerah pasti akan berbeda. Jadi menurut saya kalau bisa dikatakan discovery, kalau anak diajak untuk belajar di satu tempat, misalnya ya seperti itu tadi, belajar undang-undang atau mencari data lewat internet tentang pasal-pasal mengenai pembunuhan. Seperti itu misalnya, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bu Dewi. Gini, Bu Mai, biar bisa ke discovery begini, Bu Mai. Itu tentang contoh materi tentang zina itu ya. Jadi Bu Mai buatkan suatu LK, lembar kerja siswa itu, yang dimana itu nanti poin-poin bahasan yang akan dibahas pada materi zina itu, pastikan
anak-anak akan mencari informasi tentang konsep-konsep atau pembahasan yang ada pada zina itu. Oke. Nah, caranya bagaimana? Nanti anak akan satu bisa tadi Bu Dewi mengatakan ke perpustakaan. Bisa juga wawancara dengan guru KI yang lain. Atau mungkin wawancara dengan kiai di kampungnya. Tapi kan nggak mungkin kalau jam sekolah ya. Ya mungkin yang mungkin kalau di sekolah bisa dengan guru PAI yang ada di sana, atau mungkin narasumber yang lain, atau pergi ke perpustakaan, atau mungkin browsing internet, gitu. Buatkan LK-nya saja yang berisi poin-poin yang akan dibahas pada zina itu. Oke, jadi Bu Mai tidak menyampaikan secara langsung, anak akan mencari sendiri, caranya dengan bisa perpustakaan, bisa browsing internet, bisa wawancara dengan guru yang lain, begitu. Tapi anak mencari sendiri, bukan diberitahu. Gitu Bu Mai? Oke. Terima kasih Pak Wahidun, teman-teman pencerahannya. Oke. Silakan. Halo Pak, Assalamualaikum Pak Mariana Pak. Oh nggih, silakan. Bu Mariana, ya. Tanya misalnya, saya kan kimia ini Pak, misalnya di bagian simulasi saya nanti misalnya itu saya menampilkan gambar model atom kan, kemudian saya menggiring siswa untuk misalnya memperhatikan model atom itu, dalam model atom itu kan nanti ada bagian-bagian lah dalam gambarnya. Kemudian nanti kan saya mau minta siswa membagi siswa menjadi 4 kelompok misalnya ya. Nah, di situ nanti kan ada LKS, kemudian pada saat saya memberikan stimulasi itu, boleh enggak Pak, pasti ketika saya menampilkan gambar itu kan nanti anak-anak timbul pertanyaan atau nanti bertanya bagian-bagian itu. Apakah boleh di situ saya selingi dengan beberapa ceramah dulu Pak sebelum masuk ke bagian discovery-nya dengan mengerjakan LKS Pak? Pertanyaannya boleh dengan ceramah gitu? Boleh Bu, kenapa Anda? Jadi ceramah bagaimanapun itu tetap ada Bapak Ibu ya. Nggak mungkin itu akan hilang dari permukaan bumi, itu nggak mungkin. Ketika Ibu akan mengantarkan masuk ke materi, bagaimanapun akan butuh ceramah. Akan switch ke materi yang lain juga akan butuh ceramah. Cuma porsinya memang di kategori sini dikurangi. Tapi kalau pertanyaan boleh apa enggak? Ya boleh sekali. Kan nggak mungkin Ibu akan masuk langsung ke suatu materi tanpa ada pengantar. Pengantarnya itu dengan ceramah itu. Oke. Nah, kembali ke jelas Bu Mariana nggih? Kemudian begini Pak. Kemudian tetapi nanti misalnya misalnya saya menyeting di kegiatan pembelajaran, itu nanti tidak ada kata-kata ceramah, Pak. Hanya saya menampilkan, misalnya saya menuliskan di situ, jadi menampilkan gambar, model atom bor, kemudian hanya meminta siswa mengamati gambar tanpa ada kata embel-embel ceramah dan sebagainya. Oh iya. Nggak perlu Ibu tuliskan kok. Oke. Oke. Kembali ke Bu Mesaroh, kita langsung contohkan perbedaan antara discovery dengan inquiry. Kalau tadi di Bu Mesaroh membuatkan LK yang berisi poin-poin yang harus dibahas oleh anak-anak, dan anak-anak ini nanti akan mengumpulkan data dan menyimpulkan sendiri tentang poin-poin bahasan yang ada pada materi zina itu, discovery. Nah, agar bisa inquiry, Bapak Ibu silakan, apa saran idenya? Kalau tadi di discovery, Bu Mai yang mengarahkan pertanyaannya kan? Iya, ya. Jawabannya juga pasti nanti akan sama. Nah, di inquiry, anak bebas menentukan masalahnya sendiri. Sehingga kemungkinan perbedaan jawaban juga akan besar di sana. Nah, dengan topik yang sama tentang zina, kira-kira saran Bapak Ibu apa? Biar lebih konkret, kita contohkan yang dari Bu Mai ini. Ya, silakan. Tugasnya diperluas, Pak Wahidun. Bagaimana? Tugasnya diperluas.
Oke, meningkatkan seperti apa kira-kira? itu yang Oke, yang membedakan antara discovery dengan inquiry, satu, discovery itu yang menentukan masalahnya guru. Jadi guru yang membuat masalahnya, bukan guru membuat masalah ya. Itu yang melemparkan masalah lah, membuatkan pertanyaan itu guru sendiri. Sementara kalau di inquiry, anak, artinya guru memberikan kebebasan anak untuk merumuskan masalahnya sendiri. Guru hanya mengantarkan pada suatu permasalahan, tapi pada perumusan masalahnya, guru memberikan kemerdekaan kepada siswa untuk menentukan sendiri masalahnya apa. Tapi tetap seputar topiknya Zinah tadi, kalau Bu Mai tadi itu. Sehingga bisa jadi antar kelompok itu berbeda, tapi tetap sama-sama tentang itu. Terus lagi, realnya seperti apa kira-kira kalau dengan topiknya Bu Mai ini? Kira-kira akan seperti apa itu? Permasalahan di zina seperti apa Bu Mai? Yang kira-kira nanti siswa bisa antar kelompok bisa membahas hal-hal yang sedikit agak ini apa Bu Mai di zina itu? Ini berarti ada teman-teman yang ngajar agama kah? Masalah zina, masalah pembunuhan. Iya. Saya ingin mencontohkan kita sedikit gambaran apa sih bedanya discovery dengan inquiry itu loh. Iya. Discovery kan sudah jelas, guru sudah mengarahkan pertanyaan seperti ini. Anak-anak tinggal menyingkap. Oke. Mungkin dengan cara membaca buku, mungkin dengan wawancara dengan guru PA yang lain, bisa dengan cara apapun, agar bisa menyingkap, menemukan konsep teorinya itu. Nah, kalau di teman-teman yang inquiry, guru agama, mari. Nah, di inquiry ini apa namanya siswa yang merumuskan sendiri masalahnya, sehingga pencarian jawabannya pun nanti akan berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Pak Mala sudah angkat tangan, silakan Pak Mala. Yang lain juga mungkin begini Pak Wahidun. Oke, silakan. Mungkin masing-masing siswa ditugaskan oleh guru untuk mengangkat tentang pembunuhan seperti itu. Jadi kan masing-masing siswa memiliki kasus yang berbeda di rumahnya tentang pembunuhan, begitu nanti diselesaikan secara bersama-sama di dalam kelas begitu. Setelah dibuatkan kelompok, kemudian masing-masing kelompok membahas tentang masalah pembunuhan di rumahnya masing-masing begitu, diangkat tentang pembunuhan begitu. Nanti setelah didapatkan, kemudian baru dibahas di sekolah begitu. Baru di ketika pembelajaran baru dibahas gitu. Selesaikan permasalahan tersebut. Pak Mala guru apa? Saya guru matematika. Oh, guru matematika. Oke, berarti guru matematika yang pintar agama ya. Oke, sip. Yang guru agama silakan, guru agama mungkin lebih paham. Ya, silakan gimana? Pak. Silakan. Bu Nini, silakan Bu Nini. Oke, silakan Bu Nini. Yang berhubungan dengan materi tadi, misalnya tentang pembunuhan, untuk masuk ke inquiry, misalnya anak-anak dibentuk kelompok, kemudian ada desa A, desa B misalnya, anak-anak diberi tugas untuk mencari info atau info yang pernah didengar di desamu itu pernah terjadi pembunuhan, coba kamu bisa mencari info di masyarakat tentang apa pembunuhannya, oleh siapa, kemudian sampai dia di pengadilan, sampai dipenjarakan berapa tahun, mungkin itu memang mengarah ke proyek, namun untuk menemukan titik awal sampai akhir, anak-anak itu bisa mendengar dari masyarakat, Pak. Jadi nanti anak-anak untuk yang desa B, kemungkinan tentang topik pembunuhan itu terjadi, namun penyebabnya bisa berbeda, kemudian hukumannya juga bisa berbeda. Jadi anak-anak itu info dari masyarakat, permasalahan sampai keputusan pengadilan, sampai di penjara itu tidak harus mencari ke
Polsek atau ke Polres. Mungkin begitu, Pak. Oh, Bu Hamidah. Masuk. Bapak ya. Baik, Bapak. Oke, silakan. Oke. Yang saya tahu, kalau misalnya tentang pembunuhan itu di ilmu fikih itu kan ada pembunuhan disengaja, tidak disengaja, dan seperti disengaja. Itu teori fikihnya. Kalau misalnya itu teorinya, misalnya praktiknya itu bisa didiskusikan di perkelompok itu oleh siswa di lapangan itu kira-kira yang seperti disengaja bagaimana, disengajanya bagaimana, yang seperti disengajanya bagaimana, gitu Bapak. Mungkin itu yang perlu kalau misalnya mau dicari, didiskusikan gitu Bapak. Undang-undangnya dengan praktik dengan teori di fikihnya gitu Bapak. Ya, terus kalau kasus ke Bu Mahal tadi gimana? Mengantarkannya bagaimana biar inquiry? Ini kan menemukan gitu, siswa sendiri menemukan gitu Bapak ya, kalau yang inquiry. Nah, teorinya di ilmu fikih itu kan seperti itu. Kalau misalnya kalau di lapangan kira-kira teori ini di undang-undang itu dipraktikkan nggak seperti itu misalnya Bapak? Saya agak belum menangkap ini. Bahasa itu kamu Boleh yang agama. Boleh yang lain, silakan yang lain. Mungkin Pak Wahidun, saya kira untuk pembahasan masalah hal-hal begini terlalu luas. Maksud saya, mungkin kita setelah studi kasus tadi, ini kan hanya membedakan antara discovery atau inquiry kan begitu. Mungkin juga kita lanjut dulu tentang inquiry dulu. Mungkin ini usulan saya karena berkaitan dengan waktu ini. Ya, intinya kalau di discovery itu guru yang sudah mengarahkan permasalahannya. Masker diri. Sedangkan untuk inquiry siswa yang merumuskan sendiri masalahnya itu. Jadi diberi kebebasan. Kalau di discovery guru yang mengarahkan atau bukan pertanyaannya itu perbedaannya. Oke. Kalau secara prinsip yang sangat membedakan itu tadi. Yang pertama adalah jawaban yang didapat nanti dalam discovery itu cenderung sama antar siswa ataupun antar kelompok. Sementara kalau di inquiry cenderung akan berbeda-beda jawabannya. Gitu. Oke, kalau yang inquiry, Pak. Pak. Jadi kalau yang inquiry seperti pembunuhan yang disampaikan tadi, misalnya, itu kan tadi ada siapa tadi yang Bu Hamidah yang mengatakan bahwa ada 3 jenis pembunuhan. Nah, jadi masing-masing siswa itu kita arahkan untuk melihat kasus-kasus seperti tadi desa A, di desa B, di desa C, masing-masing berbeda. Nah, nanti dari jenis kasus-kasus itu setelah dia paparkan di dalam bagaimana jenis kronologi dari kasus itu, mereka menemukan sendiri, bisa menyimpulkan bahwa apakah ini akan tergolong dari pembunuhan sengaja, tidak sengaja, atau yang tadi itu. Jadi anak sendiri nanti yang akan menyimpulkan dari kronologi kasus-kasus itu sendiri. Oke, karena mohon maaf saya juga agak kurang menguasai di fikih itu, jadi kurang paham. Tapi kalau mendengar penjelasan terakhir dari Pak Ahmad ini kayaknya agak lebih bisa diterima yang itu. Oke, penjelasan tentang inquiry-nya itu. Oke. Tapi ya paling tidak secara garis besar yang membedakan tadi itu, Bapak Ibu. Ya, yang kayaknya ada di slide berapa terakhir kayaknya ya, yang tentang perbedaan antara inquiry dan discovery. Mungkin bisa diingatkan lagi, yang apa lagi perbedaannya itu?
Kalau inquiry itu temuan siswa melalui proses yang lebih alami. Kalau inquiry. Kemudian kalau discovery, temuan yang diperoleh siswa telah dirancang. Ya, tadi itu. Karena masalahnya juga dirancang, sehingga juga dalam mencari atau menemukan jawabannya, prosesnya sudah lebih terstruktur itu, tidak alami. Kalau yang inquiry karena siswa merumuskan masalah sendiri, sehingga dalam proses penemuannya juga akan lebih alami di sana itu. Ya. Mungkin yang IPA bisa mencontohkan begini, yang IPA siapa yang IPA di sini? Yang IPA. Yang IPA. Saya IPS. Pak Ilham. Kalau di IPA ada tentang ekosistem, Pak Ilham ya. Ekosistem ada Pak Ilham, nggih? Di unmute dulu Pak Ilham. Iya, ada Pak, ada tentang ekosistem. Nah, kalau Pak Ilham ingin menyampaikan materi tentang ekosistem kan tidak harus ceramah, tapi bisa katakanlah nanti apa saja yang ada di ekosistem di apalah. Biasanya bahasanya tentang apa saja Pak Ilham tentang ekosistem itu? Kalau ekosistem mulai dari ekosistemnya sendiri, kemudian interaksi antara ekosistem, kemudian hubungan ketergantungannya, ya ada misalkan saling menguntungkan, ada yang. Oke, cukup dulu Pak. Nah, kalau itu dibuatkan dalam bentuk LK atau itu anak mencari sendiri, itu discovery. Tapi ketika Pak Ilham katakanlah nanti membuatkan kasus, katakanlah apa yang akan terjadi jika dalam ekosistem A tersebut kehilangan apanya atau ininya begini. Nah, itu nanti siswa akan melakukan pengumpulan data yang bisa jadi hasilnya juga akan berbeda. Kalau Pak Ilham membuatkan kasus-kasus tentang ekosistem tersebut. Jadi dengan topik yang sama, bahasan yang sama, bisa discovery, bisa inquiry. Oke, gitu. Oke, saya minta tolong yang lain masih ada lagi selain tadi prosesnya, kemudian jawabannya, ada lagi yang lain? Perbedaan di inquiry dan discovery? Saya mungkin Pak sedikit menambahkan. Oke. Siapa mungkin ini? Kalau di dalam Ibu dulu. Iya Pak, Fauzia Pak. Oh Fauzia, ya, silakan. Fauzia. Silakan Bu Fauzia. Mungkin yang sedikit membedakan antara discovery dan inquiry yang jelas ya Pak ya, kalau di dalam discovery itu penemuannya sudah dirancang oleh guru. Jadi mungkin dalam penilaian tidak sulit, tapi kalau di dalam inquiry ini karena anak menemukan sendiri, jadi hasil penemuan itu kan pasti berbeda-beda Pak. Nah mungkin di sini ada lebih sulit lagi dalam menentukan atau menetapkan penilaiannya Pak, karena kan penemuannya itu pasti berbeda-beda dari setiap anak gitu Pak. Oke. Sulitnya di apanya Bu Fauzia? Karena berbeda-beda terus sulit gitu. Kalau gurunya kan sudah menguasai ilmunya itu. Di apanya yang sulit? Iya Pak, mungkin dalam tahap penilaiannya Pak, karena penemuannya itu berbeda setiap anak. Jadi kalau di discovery kan sudah dirancang. Nanti ketika di akhir anak akan mencapai menemukan seperti ini. Tapi kalau di inquiry itu kan tidak bisa guru itu menetapkan di awal, karena setiap anak itu pasti menemukan hasil yang berbeda-beda seperti itu Pak. Betul. Oke. Ini juga sekaligus kita sebagai guru mengajari anak untuk latihan ilmiah. Artinya ketika ada tugas-tugas seperti itu juga anak dilatih untuk mencantumkan sumber rujukannya. Oke. Jadi Bapak Ibu juga bisa melihat. Sebentar. Jadi dilatih sedini mungkin ketika bekerja seperti itu, anak-anak diminta untuk juga mencantumkan sumber rujukan ketika dia menggunakan teori-teori tertentu itu.
sesuai pada dengan rujukannya itu nanti. Oh, Ada iya. tambahan Sebagai apa bahan tadi? penilaian juga Pak ya? Betul, nggih. Iya begitu. Iya Pak Oke, Janto, tambahan apa itu? tambah sedikit. Menurut dari penjelasan-penjelasan, saya kira saya hanya nambah sedikit saja perbedaan antara inquiry dan discovery tadi itu. Yang pertama menurut saya dominasi guru berbeda. Kalau inquiry itu mungkin berkurang, kalau discovery lebih dominan dengan dominasi guru. Karena yang kedua adalah dalam hal prosedurnya, kalau discovery cenderung guru semua yang membuat prosedurnya, tetapi kalau inquiry saya melihat dari literatur itu dominan pada siswa yang untuk mencari prosedur-prosedur penemuannya tadi. Itu ilmiahnya. Terima kasih, kembalikan. Oke. Ya. Secara esensi sepakat dengan Pak Janto, tapi kata-kata dominasi ini yang mungkin agak sedikit merancukan ya. Jadi dominasi guru di sini bukan berarti guru mendominasi kegiatan, bukan. Ya. Tapi ketika merancang permasalahan dan jawaban apa itu, guru memang sudah paham gitu, sudah dia yang menciptakan. Sementara kalau di inquiry siswa sendiri yang merumuskan masalahnya dan dia sendiri akan melakukan pencarian datanya, merumuskan ini sendiri. Dan jadi memang lebih bebas di inquiry, betul. Tapi kata-kata dominan sebenarnya semua juga baik discovery maupun inquiry sama-sama anak yang lebih aktif. Guru hanya membimbing saja sebenarnya di sana. Oke. Okay. Ya, ya. Tapi secara esensi sepakat dengan Pak Janto. Oke. Terima kasih Pak Wahidun. Mariana Pak, sekali lagi. Oke, silakan. Misalnya yang lain boleh loh ya. Dikira saya kasih kesempatan hanya orang-orang tertentu, enggak. Yang lain kalau ingin cara tinggal angkat tangan, silakan, nanti kita kasih kesempatan juga. Oke. Ya terkait yang inquiry tadi Pak, apa boleh misalnya gini Pak, misalnya pelajarannya Bu Mai tadi yang jinayah, kita menyampaikan misalnya kepada siswa begini, kan tadi disampaikan bahwa tadi itu kan ada 3 tadi, yang terencana, yang tidak terencana, sama seperti terencana. Nah, kita sebagai guru pertama dulu mengapersepsi bahwa menjelaskan bahwa memang pembunuh itu ada 3. Kemudian kita sekarang untuk tidak capek misalnya dalam nanti penilaian, kita memberi batasan misalnya kepada siswa kita bebaskan untuk mencari contoh-contoh tentang 3 pembunuhan tadi, kemudian kita langsung mengarahkan mereka untuk mengkategorikan. Apa kira-kira itu bisa Pak? Bisa termasuk inquiry dengan pengarahan terlebih dahulu Pak? Supaya tidak terlalu melebar, kemudian kita sebagai guru kan tahu kapasitas kita, sehingga kita bisa langsung menilai gitu Pak. Kalau jawaban nanti antar siswa atau antar kelompok cenderung sama, larinya ke discovery Bu. Tapi pada hakikatnya kegiatan itu ya masuk pada kegiatan discovery atau inquiry ya. Tapi kalau kecenderungan jawabannya lebih seragam atau berbeda-beda Bu Mariana? Maksud saya gini loh Pak, jadi kita giring siswa ke misalnya perpustakaan, kemudian siswa kita berikan kesempatan seluas-luasnya untuk mencari misalnya suatu fakta, kalau misalnya ada suatu cerita ini kronologinya pembunuhannya seperti ini. Nah, di situ nanti kita arahkan siswa suruh menentukan sendiri apakah itu termasuk terencana, tidak terencana, atau yang seperti terencana. Nah, dari seperti itu kan tujuan pembelajaran kita pada hari itu akan tercapai, Pak. Itu maksud saya. Tapi kita tidak mengarahkan siswa untuk menyeragamkan alasan-alasan ya. Kita hanya menggiring siswa untuk supaya mereka mencari kesimpulan sendiri bahwa itu adalah apakah termasuk pembunuhan terencana, tidak terencana, atau seperti terencana itu, Pak. Saya masuk 2. Yuk, saya minta saran masukan dari yang lain juga, silakan. Mungkin Pak Panji atau Pak Fatul, Pak Rajab, Pak Hizbullah, ayo silakan. Pak Rajab, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya memperjelas pernyataan dari Ibu siapa tadi ya?
Mariana. Ibu Mariana, maksudnya di pembelajaran inquiry itu terkait dengan mata pelajaran fikih, terkait dengan materi pembunuhan tadi kan sudah sudah terbagi menjadi 3. Maksudnya Ibu Macet. Halo? Oke, silakan. Diulang, Ya, ya. Pak. Bisa, Pak Rajab, silakan lanjut. Ya. Maksudnya, saya ulangi lagi Pak, materi tentang fikih tadi itu kan terbagi menjadi materi pembunuhan tadi terbagi menjadi 3. Kalau kita masuk ke model pembelajaran inquiry, artinya siswa yang menemukan sendiri, berarti guru hanya sebagai mengarahkan saja. Kalian mencari kasus-kasus pembunuhan, nanti siswanya sendiri yang akan menentukan bahwa itu pembunuhan disengaja, tidak disengaja, atau seperti disengaja. Itu mungkin maksud yang mau disampaikan oleh Ibu Sumarni tadi. Terima kasih Pak, saya kembalikan. Mariana, Pak. Ya betul. Mariana, minta maaf Bu. Betul, itu juga tujuannya supaya tujuan hari itu tercapai, kemudian kita sebagai guru juga bisa langsung menilai. Karena kan tidak lepas dari penilaian, Pak. Oke. Cuman mungkin apakah itu masih dalam batas koridor inquiry? Nah, itu yang saya mohon penjelasannya, Pak, tadi, penekanannya. Ibu Mariana mau tanyakan gitu. Pak Rajab hanya memperjelas atau mau ada tambahan lagi? Saya hanya memperjelas, Pak. Oke, nggih. Pak Panji, Pak Panji. Ayo, Pak Panji. Dari Buleleng, saya pengen dengar suaranya Buleleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya aja Pak, gini Pak. Jika ada pada model discovery ada panduan atau lembar kerja yang sudah ditentukan, apakah pada model inquiry ada atau tidak ada lembar kerja tersebut pada proses pembelajaran? Kemudian jika lembar kerja ada pada Bentar nih Pak Panji, apa ini? Tanya atau bagaimana ini? Nanya Pak. Jangan dulu. Bu Mariana itu ditangkap itu dulu biar kelar dulu. Satu belum. Izin Pak Wahidun. Dan soalnya ini saya belum kelar soalnya. Itu dah makanya saya belum biar dapat jawaban yang final. Ya, biar discovery dulu yang kasusnya Bu Mariana gimana itu. Itu kan sama dengan Bu Maisaro tadi itu. Oh iya. Silakan, ayo. Izin Pak. Nggih, yang mana? Izin Pak. Saya Nurdianti. Oke. Oh, sebentar Bu Nurdianti, Pak Nur Rahman dulu. Setelah ini baru Bu Nurdianti. Silakan Pak Nur Rahman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari tadi kita bicara pada tahap kita tidak tahu bagaimana KD-nya Pak. Saya ingin lihat KD-nya sehingga kita juga bisa sampai, mungkin saja KD-nya juga tidak sampai pada tahap inquiry. Jadi banyak juga KD-KD yang tidak kita sampai pada tahap inquiry. Contoh dari tadi pembagian pembunuhan pada 3 tahap. Tentu saja anak-anak kalau mencari itu pasti akan menemukan jawaban yang sama. Tetapi kalau memang kita lihat mungkin berdasarkan tinjauan Islam ke masyarakat itu mungkin akan berbeda. Tapi saya ingin lihat KD-nya dulu Pak. Fikih ini kan banyak gitu. Boleh kita tahu KD-nya Pak supaya kita bisa merancang gitu. Karena dari tadi sampai pada tahap itu saja Pak. Bu Mai bisa dijawab pertanyaan dari Pak Nur Rahman itu? Jadi begini, ketika saya mau sajikan KD saya harus buka permen dulu nih Pak. Tetapi saya ingin sajikan langsung kasus. Sebuah kasus tentang pembunuhan yang anak real melihat secara nyata. Ada 2 yang pernah saya lakukan itu Pak. Pertama, menyuruh mereka ke polsek untuk mencari tahu tentang pembunuhan apa saja dan apa hukumannya menurut KUHP. Itu pertama. Dan itu saya masukkan ke dalam discovery. Mohon maaf Kak, saya tidak bisa menyajikan KD. Yang jelas ke sana tujuan saya supaya mereka secara kognitif dalam struktur otaknya itu bisa bertahan lama. Kedua, setelah mereka menemukan itu, tak suruh sajikan.
lagi dengan pertemuan yang berikutnya belum puas dengan mendapatkan secara kognitif, tak suruh anak-anak mencari sebuah cerita tentang pembunuhan yang terupdate, baik itu di berita, di YouTube, di internet. Dan setelah mendapatkan berita itu termasuk pembunuhan apa. Nah, ketika pembunuhan itu terjadi, ini berbeda dengan tadi yang saya arahkan ke Polsek itu, Pak ya. Kalau ini dia susun secara kalimat, secara bahasa yang dituangkan dalam bentuk lembaran, nanti lembaran itu akan disajikan dalam forum. Nah, setelah mendapatkan pembunuhan ini, yang didapat dari sumber tadi internet maupun YouTube, apa harapan dari mereka untuk meminimalisir untuk tidak terjadinya pembunuhan. Nah, dari kedua kasus itu manakah discovery dan inquiry gitu? Oke. Kembali ke Pak kalau saya Rahman, ya silakan. Kalau saya begini Pak, kalau kita memang mau diarahkan ke inquiry, saya lebih mengarah pada siswa begini. Anak-anak sudah tahu pada tahap discovery bahwa pembunuhan itu ada 3 jenis. Itu sudah pada tahap discovery learning. Karena memang mereka konsepnya akan sama bahwa pembunuhan seperti ini. Nah, bagaimana kita meningkatkan pada tahap ke inquiry? Coba saja kita menghadirkan atau anak-anak disuruh mencermati koran online atau koran apa, sehingga kita lihat di sana bagaimana proses-proses pengadilannya, kronologinya, kemudian kronologinya bagaimana. Misalnya contoh, ada satu kasus itu mereka menganggap itu adalah pembunuhan yang disengaja. Tetapi setelah diceritakan di dalam suatu koran itu bahwa mereka akan menemukan hal yang berbeda. Ada kesenjangan antara teori dengan kenyataan, ada gap, sehingga nantinya penemuan-penemuan anak-anak itu bisa didiskusikan di dalam kelas. Nah, kemudian saya yakin mereka juga mencari 3 hal yang sama, misalnya tentang pembunuhan yang disengaja, sama-sama mencari itu, tetapi saya yakin akan ada perbedaan karena di sistem pengadilan itu dengan alasan segala macamnya, kan itu ada di koran Pak misalnya, segala macamnya akan berbeda dengan alasannya demikian. Nah, saya rasa itu sudah pada tahap yang inquiry, karena mereka sudah mencari jawaban. Misalnya contoh, pembunuhan yang disengaja itu menghilangkan nyawa dan tidak ada keturunan misalnya, itu akan dihukum mati segala macam. Tetapi pada kenyataan di koran misalnya ada yang tidak sampai pada tahap itu. Nah, kenapa itu bisa terjadi dengan alasan-alasan demikian? Saya rasa itu sudah pada tahap yang inquiry, Pak. Oke. Sip. Terima kasih Pak Nur Rahman. Sangat membantu sekali jawaban dari Pak Nur Rahman. Tadi sudah saya beri kesempatan setelah Pak Nur Rahman adalah Bu Nurdianti, jadi Bu Nurdianti dulu. Nanti kalau Bu Nini boleh setelah itu. Silakan Bu Nurdianti, silakan. Ya, saya cuma mau menanggapi sedikit dari pertanyaan dari Bu Mariana ya. Mungkin saya juga salah nih, sepengetahuan saya aja. Tadi kan Bu Mariana bilang gimana kalau kita arahkan siswa misalnya pembunuhan ini gitu. Supaya apa? Supaya menggampangkan guru dalam penilaian. Nah, kalau seperti itu lantas bedanya dengan discovery itu apa? Soalnya kan kalau discovery itu fungsi guru itu sebagai pengarah, walaupun juga siswa yang menentukan hasilnya sendiri. Nah, kalau di inquiry, sepengetahuan saya, yang berproses di sini itu adalah siswanya. Jadi dari awal menentukan masalah sampai hasil itu siswa yang menentukan, bukan lagi gurunya. Nah, kalau kita mengarahkan, misalnya siswa, walaupun nanti siswa akan mencari data yang seluas-luasnya, tapi kalau kita sudah mengarahkan, lantas bedanya sama discovery itu apa? Itu aja. Jadi kalau kita sudah mengarahkan di awal, menurut saya itu sudah termasuk ke dalam discovery. Itu Pak, terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu juga, ternyata sudah jam 10.30, 1,5 jam, tidak terasa. Masih banyak hal yang harus kita diskusikan, tapi waktu jua. Awal saya bilang ke Bu Fenty hanya minta waktu Zoom meeting 1 jam, ternyata 1,5 juga belum kelar, masih banyak hal yang harus didiskusikan lagi. Nah, untuk di sesi akhir ini saya ingin mempertegas nanti untuk tugas sekali lagi tadi yang sudah disampaikan Pak Nur Rahman juga, tolong
KD-nya betul-betul dicermati. Oke. Kira KD-KD-nya cocok enggak dengan model yang akan Bapak Ibu rancang nanti itu. Kesesuaian KD dengan kegiatannya itu. Oke. Jadi jangan terlalu terburu-buru mengumpul tugas. Yakinkan dulu kerjanya cukup bagus, kirim, sehingga saya tidak punya alasan untuk tidak memberikan nilai yang bagus untuk tugas Bapak Ibu semua. Oke. Kemudian ujian saya tunggu sampai jam 11 malam. Jadi waktu cukup panjang. Sebisa mungkin kerjakan tugas dulu biar juga lebih matang tentang langkah-langkah pembelajaran discovery dan inquiry-nya, sehingga ujian pun akan jauh lebih siap. Jangan sampai, mohon maaf, sekali ada yang lupa dengan jadwal tugas dan jadwal ujian. Karena sudah sampai ketiga ini, ada beberapa yang kelupaan mengirimkan tugas. Kelupaan tidak ujian. Itu saya nggak bisa bantu lagi. Jadi terus terang saja Bapak Ibu semua, saya hanya bisa membantu Bapak Ibu dari tugas. Kalau ujian itu nilainya langsung sistem yang rekod. Tapi kalau tugas saya yang memberikan nilainya. Jadi saya hanya bisa membantu Bapak Ibu dari nilai tugas. Mohon, satu, tugas kerjakan sebaik mungkin. Yang kedua, jangan sampai tidak kumpul. Gitu. Kalau sampai tidak kumpul, saya angkat tangan lagi karena saya tidak bisa membantu. Karena telat 1 menit saja itu nggak bisa masuk ke sistem lagi. Betul. Karena kalau sistem sudah mengatakan tutup, ya tutup, nggak mau buka lagi dia. Saya nggak bisa bantu lagi. Jadi selama ini Ibu, saya yakin sudah bisa melihat hasilnya kan. Tugas bagus-bagus sebenarnya kan. Ada yang jelek. Alhamdulillah, Pak Wahidun. Jadi saya hanya bisa membantu dari nilai tugas. Walaupun nilai ujian mungkin kurang, tapi dibantu dengan nilai tugas yang lumayan bagus kan. Selamat KKM-nya. Tapi kalau mohon maaf sudah ujiannya kurang, tugas nggak ngumpul lah, ngalamat sudah itu, saya nangis, aduh ini gimana ini. Ini mohon perhatikan jadwalnya. Kalaupun saya salah di lembar kerja, kan sudah ada di jadwal, di sistemnya sudah ada. Jadi kalau hari ini terakhir untuk mata diklat discovery, berarti tugas ujian juga terakhir hari ini, nanti jam 11 malam. Jangan sampai lewat gitu. Oke. Kemudian strategi, saya yakin sudah punya strategi semua lah untuk ujian biar bagus. Alhamdulillah. 2 kali kesempatan, bagaimana caranya supaya dengan 2 kali ini bisa bagus hasilnya. Kalaupun yang pertama jelek, yang kedua harus bagus. Saya caranya strateginya nggak mau ngajarin karena sudah pinter-pinter semua. Tapi terus terang yang terakhir ada beberapa yang nilainya di bawah KKM. Yang terakhir kemarin ini, yang hubungan konseptual itu ada beberapa yang tidak lulus, mohon maaf sekali ya. Itu bukan saya yang jahat, tapi sistemnya yang jahat karena bahkan sistem yang ini. Saya tinggal masukin aja sistem yang ngolah gitu. Jadi mohon gunakan kesempatan. Kalau yang pertama gagal, nah yang kedua jangan langsung ujian, nanti belajar dulu, baru ujian lagi, gitu, oke? Intinya Bapak Wahidun, Mbak Fenty, semua ingin Bapak Ibu berhasil. Jangan sampai tidak berhasil. Jadi asal ikutin semua kayak kita dengan baik, insya Allah lah kita semua akan berhasil. Waktunya tugas, tugas ujian, gitu. Oke. Mungkin itu dulu Bapak Ibu yang bisa kita lakukan di meeting kali ini. Mohon maaf tidak semua peserta mendapat kesempatan untuk bertanya. Tapi paling tidak kan ikut menyimak, ada sedikit tambahan mungkin, jadi ya saya yakin ada mungkin yang ingin ngomong tapi nggak bisa ngomong, ya mohon maaf sekali. Mohon maaf, karena apa itu juga bukan alat pemuas, jadi mohon maaf sekali lagi. Nge. Kita besok Senin ketemu lagi untuk mata diklat yang baru, yaitu problem based learning. Hari ini Bapak Ibu kumpul tugas dan juga ujian. Besok hari Senin. Iya. Oke, Minggu kan libur. Ya, libur dulu. Iya, waktunya cuci baju. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya akhiri. Ya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu akademis atau mungkin Mas Sofil Waalaikumsalam warahmatullahi selaku wabarakatuh. host saat ini. Silakan. Mbak Fenty masih ada, Mbak Fenty? Masih Pak Wahidun, Oh, masih. silakan Mbak Fenty ditutup, silakan. Mas Sofil mau nyoba nutup nggak? Tadi mau belajar nutup katanya Mas Sofil. Mana Mas Sofil? Hostnya udah saya balikin ke Mbak Fenty. Silakan. Oh, sudah. Saya buka kalau Pak Sofil. Saya belakang layar aja. Ya, ya baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas semangatnya dalam mengikuti diklat ini, walaupun ada satu orang yang sudah gagal ke tahap berikutnya. Saya ingin yang masih ini nanti tetap sampai akhir menyelesaikan diklat ini ya, supaya nanti dapat sertifikat dan dapat tambahan pulsa di tahap terakhir ya. Baik, nanti kalau ada lagi yang mau di-sharing, bisa konfirmasi atau silakan koordinasi ke kelompoknya. Langsung Japri, Pak Wahidun, Pak kita Zoom lagi. Pak Zoom-nya kurang gitu. Tadi silahkan didiskusikan ketua kelompoknya di masing-masing kelompok. Kalau nanti kapan ingin Zoom lagi atau nanti jadwalnya misalnya menyesuaikan dengan teman-temannya, silahkan saja nanti di Japri kami atau Pak Wahidun kalau mau mengadakan Zoom lagi, kami siap ya. Kecuali hari Minggu ya. Kecuali hari Minggu. Kami siap Senin sampai Sabtu memfasilitasi Zoom, kecuali hari Minggu karena waktunya kita libur semua ya. Waktunya mencuci, katanya Pak Wahid. Ya, waktunya mencuci. Baik, terima kasih. Tadi diawali dengan basmalah, berakhir juga dengan ucapan alhamdulillah, hamdalah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau silakan kalau mau ngobrol sama temannya, saya kasih waktu 10 menit cukup ya, 20 menit ya. Bu Fenty, Pak Wahidun, semua teman-teman, saya mengundurkan diri karena ada rapat. Iya, silakan. Boleh live ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau ngobrol masih ada waktu 10 menit tuh, Bu Fenty kasih kesempatan. Iya, silakan kalau mau ngobrol. Iya. Ya. Saya tanya tentang tugas ini, Bu. Iya. Mungkin juga ke Pak Wahidun, apa tugas ini harus bentuk PDF semua atau bisa buat Bapak? Karena jujur kalau buat PDF lagi kami ini harus laptop saya tidak bisa PDF masalahnya. Nggak harus Profit Pak. online Pak Janto. Nggak harus, cuma kalau dalam Word kadang itu tidak kompatibel. Jadi di laptopnya Pak Wahidun laptop misalnya bisa berantakan. Ya, berantakan. Kalau untuk PDF, apapun laptopnya akan sama Pak. Ya. Beda office-nya. Perlu dikasih tahu. Gimana? Caranya siapa? Print aja, control print itu nanti ada save as-nya. Ya, control print save as itu Pak ada bentuk PDF, bisa Adobe gitu dia. Lebih bagusnya konvert secara online saja Pak Janto. Oh iya, bisa Pak Janto. Konvert secara online bisa juga Pak Janto. Ya, terima kasih. Nanti saya coba. Terima kasih. Pak Sianto, Japri Pak Juwaini ya, itu pakarnya IT kelompok Barat itu juga. Jadi bisa Japri ke Pak Sianto, Pak Japri Pak Juwaini, caranya gimana kalau mau konvert, kalaupun nggak punya ini. Nah, nanti kan saya coba yang set as dulu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Yang mau silakan kalau mau ngobrol sama teman yang lain, silakan. Kalau misalnya malu ada saya tinggal. Kita biarkan laptopnya dulu menyala, silakan. Kalau mau menyapa teman-teman lain silakan. Silakan di unmute boleh. Silakan ya, silakan ngobrol dengan temannya. Ya, silakan. Bebas. Saya kasih waktu lagi 10 menit ya. Saya kira kita mau cepat kerja tugas Bu Fenty ini. Oh ya, siap baik. Silakan Pak. Saya baru sampai Rutang Pak, belum sampai Reo Pak. Iya Pak.
Kapan saya sampai Riau udah? Saya kemarin udah Ruteng aja. Oh, kalau mau ke Riau, Pak, Sampai dari Ruteng, Ruteng ke Riau Pak Wahyu. itu insya Allah 60 km 2 jam lah. Iya, sampai Ruteng aja sudah KO, Pak, apalagi sampai Riau mungkin masuk UGD nanti. Jalannya Jalannya luar biasa, Pak ya. Iya, Pak. Jalannya luar biasa.